Halo keluarga Fami sekalian, ketemu lagi dengan saya Kak Aristo. Kali ini kita akan membahas tentang perbedaan dari kesepakatan dan peraturan. Nah, ini sangat penting sekali untuk keluarga Fami ketahui. Karena apa? Karena kesepakatan dan peraturan ini sama-sama punya tujuan yang sama, yaitu mendisiplinkan atau melatih kedisiplinan anak. Tetapi yang membedakan adalah fungsi dari kesepakatan dan peraturan. Yuk kita bahas lebih dalam lagi apa perbedaan dari kesepakatan dan peraturan dan mana yang sebaiknya kita pakai dalam keluarga kita. Sepakat, kita akan bahas sepakat dulu ya. Sepakat itu dari kata yang berarti adanya persetujuan dari dua belah pihak. Makanya, si A dan si B sepakat. Orang tua dan anak sepakat. Ya, jadi sepakat adalah datang dari dua arah. Ini adalah hal yang penting karena tandanya apa? Berarti kesepakatan-kesepakatan yang dibuat itu adalah hasil persetujuan dari dua belah pihak. Notabene kalau dalam keluarga yaitu dari orang tua dan dari anak. Sepakat gitu, setuju untuk menjalankan sebuah aturan main gitu ya, ke sebuah kesepakatan. Lalu kalau peraturan itu datangnya satu arah. Biasanya datangnya top down, ya, dari atas ke bawah. Contohnya peraturan pemerintah, kan datangnya dari pemerintah untuk kita, ya. Peraturan lalu lintas datangnya dari kepolisian kepada kita. Ya, peraturan itu biasanya tidak bisa dinegosiasikan. Contohnya, misalnya yang paling mudah adalah peraturan lampu lalu lintas. Kalau lampu merah menyala, tandanya berjalan. Berhenti ya, berhenti. Kalau berjalan lampu hijau gitu ya, lampu merah tandanya berhenti. Nah, kalau saat lampu merah menyala, yang harusnya berhenti, peraturannya berhenti, namun kita tetap berjalan, maka kita bisa ditangkap polisi. Dan namanya peraturan tidak bisa dinegosiasikan. Ya kan, misal Pak Polisi kan baru nyalanya 2 detik lampu merahnya, nggak apa-apa lah ya 2 detik nggak usah ditilang, nggak bisa negosiasi. Karena apa? Karena peraturan sifatnya dari top down, dari atas ke bawah dan tidak bisa dinegosiasikan. Beda dengan yang namanya kesepakatan. Dalam kesepakatan, sebelum menjadi sebuah kesepakatan, maka itu ada ruang untuk dinegosiasikan. Misalnya, kita buat kesepakatan dengan anak kita tentang jam waktu bermain gadget, ya. Lalu berunding, ya. Menurut kamu Bobby sampai jam berapa boleh main gadget? Oh, menurut aku boleh sampai jam 12. Wah, ingat, ini namanya diskusi, bukan perintah. Kebanyakan orang tua di luar sana begitu dengan anaknya bilang mau main sampai jam 12, yang terjadi bukan buat kesepakatan, malah buat keributan. Kan kira-kira gitu ya. Langsung dimarahin ya. Jam 12 kamu ini main game terus nggak pernah belajar. Itu tidak jadi buat kesepakatan, malah jadinya keributan. Tapi kalau buat kesepakatan, ingat kata kuncinya adalah persetujuan dari dua belah pihak. Jadi kita dengarkan, si Bobby mau sampai jam 12. Kita boleh gali. Ya, kita boleh gali alasannya Bobby kenapa dia mau main sampai jam 12. Ya, dia bilang, kenapa Bobby kamu mau main sampai jam 12? Oh ya, soalnya seru banget mah kalau main Mobile Legends itu satu game nggak cukup loh. Memang satu game Mobile Legends itu berapa menit? Sekitar 20 menit mah. Wah, kamu main kan dari jam 7 malam. Ya kan, dari selesai jam 7 malam kamu sudah kerjakan PR, kamu sudah mandi, kamu sudah makan malam, itu waktu kamu untuk bersenang-senang. Dari jam 7 malam sampai jam 12 malam, kalau satu game 20 menit banyak sekali gamenya. Ya, bagaimana kalau kita buat peraturan, kita buat kesepakatan gitu ya. Gimana kalau sampai jam 9 aja? Lalu si Bobby bilang, ya jam 9 masa cuma 2 jam? Wah, 2 jam itu 120 menit loh. 6 game loh kalau satu game 20 menit. Jadi kamu main Mobile Legends 6 game. Iya tapi kurang. Ya udah, kamu mau jam berapa? Jam 10 deh mah. Waduh, kalau jam 10 kemalaman. Kenapa? Karena besok pagi kamu harus bangun subuh, ya. Kamu harus sholat subuh dulu, lalu mandi, siap-siap mau berangkat sekolah. Nanti kamu jadi kurang tidur. Kalau kamu kurang tidur, nanti kamu tidak konsentrasi saat belajar di sekolah. Ntar saatnya kamu belajar, kamu malah ngantuk, begitu. Iya mah, tapi bolehlah jam 10. Ya udah kalau begitu kita ambil tengah-tengah aja, ya. Mama mau jam 9, kamu mau jam 10, ya sudah tengah-tengah, setengah 10. Bagaimana? Setuju ya?
Bobby berpikir 9:30 ya. Ya udah deh mah, daripada nggak boleh sama sekali gitu ya. Ya udah, setuju ya? Nah, sudah mendapatkan persetujuan. Lalu persetujuan ini dijadikan kesepakatan. Mulai besok, kalau sudah jam 9:30 malam atau 9:30 malam, kamu taruh gadgetnya. Ya, sebagai tanda apresiasi mama dan papa. Mama dan papa juga akan taruh gadget mama dan papa. Ya, jadi jam 9:30 kita ngobrol-ngobrol aja kalau kamu belum mau tidur. Ya, family time ngobrol-ngobrol sampai kita ketiduran. Gitu ya. Jadi itulah bedanya kesepakatan dan peraturan. Dimana kalau peraturan itu dari atas ke bawah dan tidak ada ruang negosiasi. Tetapi kalau kesepakatan dimulai dari negosiasi, ya, diikuti persetujuan dan diakhiri sebuah kesepakatan. Nah, dengan kita mengetahui perbedaan kesepakatan dan peraturan, kita jadi tahu kan yang mana yang lebih baik dipakai di keluarga. Yang lebih baik dipakai di keluarga yaitu kesepakatan. Supaya apa? Supaya keharmonisan keluarga, kedekatan antar anggota keluarga tetap terjaga. Terlalu banyak peraturan akhirnya merenggangkan hubungan para anggota keluarga. Saya nggak usah jauh-jauh ngomong anggota keluarga. Peraturan lalu lintas. Ya, itu kan yang membeda, itu kan yang menjauhkan kita dengan pihak kepolisian. Itu kan yang membuat kita agak takut atau agak deg-degan kalau ketemu polisi. Kenapa? Karena ada peraturan yang jelas dan tidak bisa dinegosiasikan. Bayangkan kalau peraturan ini diterapkan di keluarga. Bukankah nanti anak jadi takut mau ketemu orang tuanya? Bukankah anak jadi takut kalau mau cerita sama orang tuanya? Apakah ini yang papa dan mama inginkan untuk keluarganya? Jadi di dalam keluarga kita memakai kesepakatan. Di mana itu merupakan persetujuan antara anggota keluarga, bukan peraturan. Nah, jangan lupa dalam membuat kesepakatan ada elemen-elemen penting yang harus diingat. Yang pertama, kesepakatan itu harus jelas. Contohnya, tadi adalah contoh yang jelas ya. Oke, mulai besok kamu main gadget cuma boleh sampai 9:30 malam. Itu jelas. Ya, kesepakatan yang kurang jelas seperti apa? Main gadget jangan malam-malam. Nah, malam itu jam berapa? Jam 10? Jam 11, jam 12, jam 1, jam 2. Karena malam itu nggak jelas. Ya jam 6 pun sudah malam, jam 7 pun sudah malam. Jadi harus jelas yang pertama. Main gadget atau main game sampai jam 9:30 malam saja. Yang kedua, harus ada alasan yang jelas di balik persetujuan itu. Kenapa sih cuma boleh sampai 9:30? Tadi sudah dijelaskan ya. Karena besok kamu harus bangun pagi, harus sholat subuh, kamu nanti mau sekolah, nanti kamu takut ngantuk di pas waktu sekolah. Jadi ada alasan yang jelas. Kebanyakan peraturan ataupun kesepakatan itu tidak akan berjalan lama kalau tidak ada alasan yang jelas. Loh, memang ada, seringkali kita temui di luar sana ya. Tidak boleh main sampai jam 10 malam gadget. Kenapa? Pokoknya nggak boleh. Kamu kalau orang tua ngomongin, kamu harus dengerin. Bantah terus. Pokoknya nggak boleh sampai jam 10 malam. Nah, lihat. Sudah bentuknya peraturan, diliputi suasana ancaman, tanpa ada alasan yang jelas kenapa nggak boleh sampai melebihi jam 10. Ya, jadi yang pertama adalah harus jelas. Yang kedua itu diikuti dengan aturan yang jelas alasannya kenapa. Yang ketiga, harus ada konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi itu bukan hukuman. Konsekuensi itu adalah sesuatu yang dia dapatkan dari tindakan yang dia lakukan. Dan konsekuensi harus logis, ya. Konsekuensi harus logis. Jadi, misalnya contohnya ya, anak menjatuhkan piring. Maka konsekuensi yang logis adalah membantu orang tua membereskan piring yang terjatuh. Konsekuensi yang kurang logis adalah anak jatuhkan piring dikurung di kamar mandi. Atau anak jatuhkan piring, dipukul, dijewer, ya, disabet, ya, disentil, disuruh berdiri di pojokan satu kaki. Itu tidak logis. Kenapa nggak logis? Karena nggak ada hubungannya. Dengan jatuhin piring sama dikurung di kamar mandi itu nggak ada hubungannya. Dengan jatuhin piring sama dijewer atau disabet itu nggak ada hubungannya. Yang ada hubungannya adalah karena dia telah menjatuhkan piring, berantakan di lantai, maka konsekuensi logisnya harus membantu membersihkan lantai yang kotor tersebut.
Ya, jadi yang ketiga adalah konsekuensinya harus logis. Dan kalau kita bicara konsekuensi, konsekuensi adalah keseimbangan antara apresiasi dan evaluasi. Jadi konsekuensi tidak melulu berupa tanda kutip hukuman, begitu ya. Ya, konsekuensi tanpa ada apresiasi. Contoh misalnya, ya. Kalau kamu dapat nilai bagus, papa akan beliin kamu hadiah. Nah, itu konsekuensi. Ya, dia dapat nilai bagus, papa kasih hadiah. Dia dapat nilai jelek, konsekuensi logisnya adalah dia harus belajar lebih banyak karena remedial. Yang artinya apa? Waktu bermain dia terpotong karena harus belajar. Ya, jadi konsekuensi harus ada apresiasi juga. Jangan kamu harus belajar, giliran dapat bagus tidak dipuji. Kenapa nggak pernah dipuji? Ya kan memang dia harus dapat nilai bagus, itu kan udah kewajiban dia. No. Konsekuensi itu adalah keseimbangan antara apresiasi dan evaluasi. Dan yang terakhir adalah konsistensi. Kesepakatan tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ada konsistensi. Ya, ngomong hari ini dijalankan, besok nggak dijalankan, lusa dijalankan, besok nggak dijalankan. Itu lama-lama kesepakatan akan luntur. Jadi pastikan dijalankan penuh dengan konsistensi. Semoga Mom and Dad jadi mengerti perbedaan dari kesepakatan dan peraturan. Fami, because family is everything.